Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabawi, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 2 Bandar 2 Pidijaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Peta konsep pada materi hari ini tentang berbakti kepada orang tua dan taat kepada guru, meliputi pentingnya berbakti kepada orang tua, kemudian implementasi perilaku berbakti kepada orang tua, dan hikmah berbakti kepada orang tua. Kemudian pentingnya taat kepada guru, implementasi perilaku taat kepada guru, dan hikmah taat kepada guru. Pentingnya berbakti kepada orang tua. Anak-anak, kira-kira apa yang dimaksud dengan berbakti? Apakah kalian tahu? Nah, inilah yang dimaksud dengan berbakti. Berbakti berasal dari kata bakti yang berarti tunduk dan hormat, perbuatan menyatakan setia ataupun kasih, hormat dan tunduk, yang merupakan sikap menghargai yang diberikan ataupun ditujukan oleh seorang kepada orang lain yang dianggap berjasa memberikan suatu jasa. Kemudian orang tua adalah ibu bapak kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik, merawat, dan membesarkan kita tanpa mengharapkan pamrih sedikit pun, melainkan dengan penuh kasih sayang. Pertanyaannya, kenapa berbakti kepada orang tua itu penting? Apakah itu perintah kepala sekolah, atau perintah guru, atau perintah ibu bapak di rumah, atau perintah siapa sebenarnya? Pentingnya berbakti kepada orang tua didasari dari dalil di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kemudian
dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Siapa orang tuanya itu? Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada orang tuamu. Hanya kepada akulah tempat kembalimu. Luqman ayat 14. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu qala birrul walidain qala thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lantas beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalil pentingnya berbakti kepada orang tua dari Imam An-Nawawi mengatakan, berbakti kepada orang tua adalah perbuatan baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka gembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Kemudian, berbakti kepada orang tua dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam hal maksiat. Itu perlu diperhatikan. Kemudian, menjaga amanah harta yang dititipkan oleh orang tua ataupun diberikan oleh orang tua. Yang ketiga, membantu ataupun menolong orang tua bila mereka membutuhkan pertolongan. Imam Az-Zahabi. Kemudian, implementasi perilaku berbakti kepada orang tua. Yang pertama, taat terhadap nasihat yang diberikan. Kemudian, merendahkan diri di depan orang tua. Kemudian, tidak berkata keras dan kasar sesuai dengan firman Allah surat Al-Isra ayat 23 tadi. Kemudian tidak membentak, kemudian merawat mereka dengan baik, mendoakan mereka dengan doa Rabbil firli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian memohon izin setiap akan keluar rumah. Nah, ini bentuk perilaku berbakti kepada orang tua. Terlihat seorang anak yang menggendong ibunya yang sudah tua. Ini bentuk-bentuk perilaku berbakti kepada orang tua. Apakah kita pernah melakukan seperti itu? Mudah-mudahan iya. Kemudian hikmah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua memiliki beberapa hikmah. Di antaranya, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi. Kemudian apabila orang tua kita ridha atas apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa taala pun ridha. Karena kenapa? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah pada keridhaan orang tua dan kebencian Allah terletak pada kebencian kedua orang tua. Maka mudah-mudahan kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan diberkati umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya adalah tentang pentingnya taat kepada guru. Guru adalah orang yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar siswa-siswanya di sekolah. Itu istilahnya dengan guru formal, atau di lembaga non formal seperti di pesantren, para tungku-tungku, di panti asuhan, lembaga bimbingan pelajar, TPA, dan lain sebagainya. Itu merupakan guru. Taat adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan tentunya ikhlas. Taat kepada guru adalah memberi kebaikan atau berkhidmat kepada guru serta mentaati perintahnya, kecuali pada yang maksiat. Itu jangan ditaati pada yang maksiat. Kemudian dalil pentingnya taat kepada guru. Para ulama sejak zaman dahulu selalu berpesan perihal pentingnya memuliakan guru. Salah satu pesan itu sebagaimana dicatat oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji dalam salah satu karyanya. Beliau mengatakan bahwa seorang pelajar tidak pernah mendapatkan ilmu jika tidak memuliakan ilmu itu sendiri maupun orang yang berilmu serta guru-gurunya. Bunyi kitabnya adalah Ya'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadhi wa tawqirihi. Qila ma wasala man wasala illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang pelajar tidak akan bisa memperoleh ilmu dan manfaat ilmu kecuali dengan menghormati ilmu itu sendiri dan menghormati orang yang berilmu, kemudian memuliakan guru dan menghormatinya.
Sehingga dikatakan tidak akan sukses seseorang yang telah sukses kecuali dengan hormat, dan tidak akan gagal orang yang gagal kecuali disebabkan dengan tidak hormat. Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqi Ta'allum. Kemudian dalam hal ini juga Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati dalam salah satu kitabnya juga ia mengatakan, kun muwaqqiran li muallimika mu'azziman lahu fa inna ta'zimahu min ta'zimil ilmi wala yanalul ilma illa bi ta'zimihi wa ta'zimi ahlihi wa kun mu'taqidan aidan ahliyatahu wa rujhanahu ala man kana fi tabaqatihi. Artinya, jadilah kamu orang yang memuliakan serta mengagungkan pada gurumu, karena sungguh memuliakannya merupakan bagian dari memuliakan ilmu. Tidak akan mendapat ilmu kecuali dengan memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang berilmu. Dan jadilah kamu orang yang yakin pada kapasitas dan keunggulannya pada orang yang ada pada masanya. Dalam hal ini Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga mengatakan, qala Ali karamallahu wajhahu ana 'abdun man 'allamani harfan in syaa ba'a wa in syaa istaraqqa. Artinya apa? Artinya Sayyidina Ali pernah berkata, saya adalah hamba sahaya bagi orang yang telah mengajarkan saya walau satu huruf. Terserah padanya jika ia ingin menjual, dan juga terserah jika ia ingin tetap menjadikan aku sebagai hamba sahaya. Kemudian bentuk implementasi perilaku taat kepada guru. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Assalamualaikum, pada biasanya kita seperti itu. Ataupun selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat siang Pak, selamat siang Bu, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada unsur doa keselamatan. Kemudian mentaati mereka dalam koridor kebaikan. Yang ketiga, bertutur kata yang halus dan sopan dengan mereka. Kemudian siap membantu jika dibutuhkan. Perilaku taat kepada guru. Nah, ini contohnya. Anak-anak bersalaman ini perlu dihabituasi di sekolah. Ya. Kemudian anak-anak bersalaman dengan guru, Ini semuanya contoh-contoh berbakti kepada guru. Ada beberapa hikmah. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita karena kita memperoleh doa daripada guru. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan karena kita senang, kita gembira dalam belajar, kita tidak marah kepada guru, maka kita memperoleh pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain, bagi kita, bagi orang lain. Kemudian akan selalu didoakan oleh guru. Kita memperoleh berkah karena doa daripada guru kita. Kemudian yang terakhir, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan kelebihan merupakan anugerah dari Allah, dan Allah akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Mungkin hanya sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.